kok bisa jadi peternak? Maksudnya milih jadi peternak. Emang peternak itu gimana sih Mas maksudnya? Pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial, kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa banget. Ada di depan saya adalah Mas Muhammad Ali. Halo, apa kabar Halo, Mas? kabar baik. Alhamdulillah. Jadi sekilas informasi siapa sih Mas Ali ini? Kok bisa ada di sini di podcastnya Ademos ini ya? Jadi Mas Ali ini adalah salah satu pengusaha yang bergerak di bidang ternak. Ternaknya apa Mas Ali? Kebetulan ternak sapi PO Ternak sapi PO. Nah, tempatnya di mana? di Dolok Gede juga tepatnya di RT 4 RW 1. RT 4 RW 1 Desa Ndolo Gede, Kabupaten Bojonegoro ya. Nah, kita mau ngulik nih sekilas tentang Mas Ali. Kok bisa jadi peternak? Maksudnya milih jadi peternak. Emang peternak itu gimana sih Mas? Maksudnya kok bisa Mas Ali memilih untuk jadi seorang peternak? Emang niatnya jadi peternak gitu? Lah, itu sih malah lucu sebenarnya. Wih, Saya gimana tuh? nggak punya background peternak dulu itu. Jadi ceritanya itu kan ketika itu saya jadi kader Ademos yang pertama ya. Mulai tahun 2007 sampai 2012. Itu kader pertama. Jadi uh, awalnya saya itu di Ademos kan tukang nenteng kamera. Jadi kemana-mana pakai kamera, Berarti bagian dokumentasi gitu ya? dokumentasi Oke. ya itu. Terus kemudian pada tahun 2011 itu kan Ademos punya apa program Sinau Bareng. Oh iya ya. Jadi melihat kondisi di Desa Ndolo Gede banyak pemuda yang kelontang-kelantung istilahnya. Terus kemudian ngopi di warung nggak jelas arahnya. Lah dari situ Ademos itu punya program untuk gimana caranya anak-anak muda ini agar bisa berwirausaha. Oh, oke Awalnya oke. itu. Terus kemudian oke, eh, saya tak komunikasi dengan anak-anak muda. Mau apa enggak? Alhamdulillah itu mau. Pada tahun 2011 itu bikinlah sinau bareng di peternakan yang ada di Bangun Tapan Bantul Yogyakarta. Oh, berarti itu langsung diwadahi sama Ademos, Iya, diajak ke Bantul. Bantul. Oke. Itu pertama kali untuk sinau ternak. Nah, di situ saya bukan menjadi peserta. Kan ada 10 pemuda dari Ndolok itu. Iya. Saya itu bukan termasuk pesertanya, tapi saya tukang dokumentasi. Lah, setelah itu kok sambil moto, sambil video, saya kok tertarik apa yang dibicarakan dan apa yang dibahas di Sinau Barengnya Ademos itu saya tertarik bikin pakan dan pakannya macam-macam seperti itu. Nah, dari situlah saya mempunyai niat, wah, apa harus saya yang memulai ya? Soalnya gini, biasanya itu kalau dikasih menu kayak gitu, itu jarang anak-anak langsung ngerespon kan jarang. Kalau tidak ada yang memulai kan, Iya benar sih lah. ya. Terus ketika nyampe di Dolok, saya memulainya. Oh, oke berarti di Bantul tuh berapa lama? Di Bantul 3 hari. 3 hari itu workshop kayak workshop gitu ya? Iya, Terus habis itu pulang, pulang. mulai nih, Ya, saya langsung memulai dulu. dipraktekkan gitu. Iya, memulai Wow. dulu. Itu awalnya. Jadi saya nggak mempunyai background Petani gitu. petani ternak, Heeh. justru malah yang di desain grafisnya yang saya punya gitu. Keren banget ya, beliaunya ini tim dokumentasi, terus mendokumentasikan acara karena beliau tertarik, akhirnya beliau ikutan bergabung Sinau juga ya. Iya, Terus finally pas beliau udah pulang balik lagi ke Ndolo Gede, malah beliau yang memulai. Terus Iya. teman-teman yang tadinya 10 orang itu itu semua nyoba semuanya
dia nyoba di rumahnya masing-masing, tapi nggak ada yang yang Berhasil gitu. berhasil. Hanya Malah saya Mas sendiri Ali. yang berhasil gitu. Padahal waktu Keren itu banget. saya bukan peserta yang ada di dalamnya gitu loh. Oke, setelah itu memutuskan untuk oke, saya berkarir di bidang peternakan ini gitu ya. Iya. Terus saya dengar-dengar ada nih yang apa ya? Saya dengar familiar tentang ustan. Ustan itu apa sih, Mas? Jadi itu adalah ide saya ketika tahun 2012 setelah ada Sinau Bareng Ademos itu, saya mempunyai gagasan dan ini muncul apa saya bikin kelompok tani ternak aja ya. Oh, Kalau oke dulu kan oke. saya sendirian. Mm-mm. Kalau kita ngajak pemuda-pemuda yang ada di Ndolok kan harus komunitas. Iya. Makanya saya muncullah sebuah ide yang bergerak di bidang tani ternak, yaitu Ustan Mandiri yang artinya usaha tani ternak mandiri. Mandiri. Oh, Gitu. oke. Berarti ustan ini yang mempelopori juga Mas Ali sendiri. Iya. Mulai dari Wow. awal juga yang yang melapor itu saya sendiri. Jadi mau apa aja ya, saya yang muncul duluan, biar mereka yang meniru. Kalau tidak seperti itu, masyarakat yang ada di desa itu susah. Iya, benar-benar. Nek meng diomongi tok ngono Iya, wis. betul, setuju. Kalau misalnya di desa itu kan kalau cuman sekedar materi tok tanpa ada praktek langsung, pasti males ya, wegah gitu. Males. Terus akhirnya Mas Ali memulai di Ustan Mandiri ini ya. Iya. Terus dari awal itu banyak peminatnya. Eh, 2 tahun itu nggak ada. Saya sempet di masyarakat itu dibilangin gini, Mas, saya lo ngingu wedhus, Mm-mm. ora usah ribet-ribet kayak sampean niku nggih pakan sing ribet-ribet, tak tuntuni ae tak gereteki lemu. Ngapain aku Oke. nggawe pakan sing model-model kayak gitu. Oh iya bener ya. Ah, lah, Tinggal ngarit ya iya. lewat desa. Terus kemudian 1 tahun kemudian saya tunjukkan bahwa masyarakat desa itu butuh bukti. Hmm. Seandainya ada penggerak di ekonomi desa, tapi tidak ada buktinya, masyarakat tidak akan mau. Setuju. Dari hasilnya nih, Mas Ali udah bersabar selama beberapa tahun, ngajarin, memberikan contoh kepada masyarakat sekitar. Terus dampaknya untuk masyarakat sekitar dan untuk Mas Ali sendiri gimana? Dan itu alhamdulillah ya, ketika saya sudah mulai berhasil Iya, tanpa ngajak masyarakat, itu masyarakat datang sendiri. datang sendiri. Oh, oke. Kalau masyarakat sudah datang sendiri, Mas, gimana toh bikin pakan seperti itu kok kelihatannya enak dan bisa nyantai, nggak seperti kita kalau ngopeni sapi atau ngopeni domba itu agak ribet banget dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mas Ali hanya santai-santai doang. Gimana tuh caranya? Lah, ini sasaran saya. Kalau belum bilang seperti itu, saya nggak akan mau Ngasih tahu gitu, ngasih tahu. ngajarin gitu. Oke. Soalnya susah kalau belum punya minat. Memang minat itu harus dari diri sendiri sih. Iya. Kalau cuma sekedar dari omongan orang tuh, ayo, itu nggak mungkin bisa terjadi ya. Iya. Terus untuk pakan yang kan tadi Mas Ali bilang aku bikin pakan gitu. Bikin pakannya itu seperti apa sih Mas Ali? Sebenarnya tuh. Jadi di peternakan kan banyak inovasi pakan toh. Beda ya peternak zaman dulu kalau dengan zaman sekarang kan beda. Iya, kalau zaman dulu setahu saya tuh cuman ngaret dapat rumput ya kan. Iya. Terus abis itu paling pakai dedek atau dedak, Ah, pakai ampas tahu gitu kan ya. Iya. Terus ini bikin pakannya gimana? Itu dicampur semua itu gimana? Dicampur semua. Jadi kita tunjukkan ke masyarakat peternak bahwa oh ada terobosan atau inovasi bikin pakan biar tidak tenaga kita atau waktu kita tidak terbuang banyak. Oh, Jadi seandainya memelihara sapi 10 itu sendirian mampu dan tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Caranya adalah bikin pakan konsentrat, bikin pakan silase, bikin pakan burger dan macam-macam. oh banyak ya berarti Banyak. jenisnya. Terus ini kan pakannya tuh
pasti ada rumputnya dong ya. Ada. Sekarang Mas Ali punya berapa hewan ternak di rumah? Di rumah ini ada 12 ekor 12 sapi ekor PO. sapi PO. Oke, itu Mas Ali pasti kan dijual ya? Dijual atau gimana? Jadi saya jualnya itu berupa pedet. Oh, berarti Karena saya indukan bukan, gitu ya? saya bukan bergerak di bidang fattening, Iya, tapi saya bergeraknya di bidang breeding. Iya iya, berarti nanti membesarkan ini sapi pembibitan gitu ya? Oh ya, Pembibitan. pembibitan yang dijual adalah anakannya. Anakannya. Oh, oke. Itu untuk apa ya? Rumputnya kayak gitu-gitu nanam sendiri atau ngaret ya, istilahnya ngaret sembarangan gitu gimana? Jadi ada pengalaman lucu dan sempat masuk di media Radar Bojonegoro pada tahun 2013 Saya kalau kayaknya nggak salah. pernah dengar ini dan ini juga membuat saya kaget Iya. kayaknya. Saya dibilang saya sempat dibully oleh masyarakat, ora usah niru-niru Mas Ali. Mas Ali itu agak stres. Oke. Ngapain nggak stres? Lahan 1 hektar kok ditanami rumput. Oh, kita aja kalau ada rumput kita bunuh, kita semprot biar mati. Ini saya pernah dengar ini Mas Ali. Di daerah saya ada orang nanam rumput. Ini orangnya gimana sih? Saya juga gitu waktu itu. Karena saya juga belum tahu ini fungsinya apa rumputnya gitu. Jadi ketika saya tanam dan ada buktinya dan kita berhasil, ini orang-orang yang tadinya bully itu, Iya, masyarakat benar-benar. bully itu sekarang ikut-ikutan semuanya. Iya, saya lihat kayaknya sekarang nih di daerah saya nih sawah itu pinggirannya ada rumput-rumputnya yang sengaja ditanami ya. Pematang sawah itu. Iya, Kita manfaatkan itu. Oh, berarti ini pelopornya Mas Ali nih. Iya, itu tahun 2013. Terus Mas Ali berarti udah bergerak di bidang peternakan ini udah berapa lama Mas? Sejak tahun 2012 saya. Itu udah 10 tahun ya? 10 tahun. Wow, udah lama banget ya 10 tahun. Itu udah melewati banyak suka duka pastinya. Ya, itu pastilah. Nah, itu pasti. Terus untuk suka dukanya tuh gimana sih Mas? Sukanya apa nih yang bikin saya tuh tetap Mas Ali tetap semangat ada di dunia ini gitu, di dunia peternakan. Dukanya tuh apa gitu? Jadi yang saya rasakan ketika saya beternak itu di bidang breeding itu susahnya juga minta ampun. Karena apa? Peternaknya dituntut harus mampu memahami banyak ilmu yang ada di breeding. Kalau fattening sih yang penting lemu selesai. Tapi kalau di breeding kan ilmunya banyak. Jadi ada ilmu pakan, terus ada ilmu reproduksi, ada ilmu pengamatan estrus dan macam-macam itu. Nah, itu berkaitan dengan pakan. Kalau salah pakan juga akan reproduksinya juga akan salah. Oh, gitu. Jadi pengaruhnya besar ya Mas? Besar. Contoh aja, kalau pembibitan indukan itu dikasih konsentrat berlebihan, itu akan mengakibatkan tertutupnya reproduksi. Jadi susah untuk bunting. Oh, berarti susah untuk bereproduksi dia. Iya. Jadi kalau misalnya ini nih penting banget berarti ya, kalau teman-teman misalnya memang mau mengikuti jejaknya Mas Ali untuk jadi peternak di bidang indukan tadi ya, anakan kalau milih makannya tuh nggak gampang, harus belajar terus belajar dan belajar Iya, gitu ya. dan itu butuh 2 tahun nggak oleh apa-apa. 2 tahun? Gitu. 2 tahun Zong itu gitu. zong. Kita nggak dapat hasilnya. Tapi Mas Ali tetap memilih untuk tetap ada jalurnya ini. Iya. Aku masih tetap di sini. Kenapa aku tetap memilih ini? Karena beternak di bidang pembibitan itu ibaratnya kita punya pabrik lah. Kita punya pabrik kita benahi biar produksinya bisa maksimal. Kita rawat dan kita benahi dan kita jual hasil produknya. Oh iya benar. Pabriknya kan masih dan masih berproduksi terus. Beda dengan fattening. Kita beli pabriknya kita benahi dan pabriknya sudah bagus,
kita jual sak pabrik-pabriknya, kita beli pabrik lagi. Oh iya ya, Nah, bener. bedanya di situ. Kenapa saya tertarik dengan eh, breeding ini ya di situ. Oke, kalau misalnya dibilang apa tadi, fattening ya? Fattening. Fattening itu kan yang dijual eh, dagingnya ya. Daging. Produknya dia tuh daging. Iya. Jadi kalau otomatis beli sapi, kalau sapinya udah gede, udah bagus, udah besar, udah siap buat dipotong, akhirnya dipotong, kita sudah nggak punya apa-apa lagi ya, Nggak punya kecuali lagi. uangnya ini tok ya gitu Iya. kan. Tapi kalau dibilang apa tadi, breeding ya mas ya? Breeding. Oh breeding kan kita beli sapi, kita anakin sapinya, yang dijual anaknya. Kita masih punya sapi Sapinya. sama uangnya Iya. gitu ya. Oh iya, Jadi ya bener. Cuman puasanya minimal 2 tahun gitu loh. Panjang. Berarti itu tadi sukanya tadi yang sukanya tadi berarti apa namanya? Kalau misalnya kita beli pabriknya nggak usah dijual gitu. Jadi Iya. sapiku masih utuh nih. Jadi sapiku nambah. Sukanya itu ya. Kalau dukanya harus puasa 2 tahun 2 tahun. tadi. Dan 2 tahun itu juga tidak mudah dan tidak gampang. Kalau kita tidak mempunyai usaha dan kreatif kita sendiri untuk menopang biar breedingnya itu keberlanjutan, ya kita harus pinter-pinter bikin inovasi apa, terus kita olah dan kita tawarkan di masyarakat, apakah masyarakat tertarik atau enggak. Nah, ini yang bisa menghidupi ketika jeda 2 tahun tadi. Berarti Mas Ali tetap punya sampingan ya Iya. untuk mengisi selama 2 tahun ini kosong gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya ngandelin dari peternakan ini tadi yang masih belum ada income, bahkan selama 2 tahun ini zong ya. Iya. Harus punya kreativitas yang lain gitu. Oke. Kalau tidak ya bobrok. Contoh ya, contoh aja. Jadi beternak itu kan kita tidak mengharapkan hasil dari ternaknya saja, tapi kita harus mempunyai kreativitas sendiri, terutama di kotoran hewan, kotoran ternaknya. Oh iya benar. Nah, kotoran ternaknya kita ini diolah menjadi pupuk yang sangat bagus. Kalau di tempat saya kan 1 bulannya itu rata-rata 1 ton dapatnya pupuknya. Itu dengan jumlah sapi 12 ekor. 12 ekor dapat 1 ton pupuk 1 ya. ton. Nah, 1 kilonya itu di pasaran harganya Rp800. Makanya kalau bergerak di breeding, kalau nggak punya usaha lain, ya jeblok seperti itu. Itu satu. Terus kedua, saya harus bisa bikin pakan yang bisa kita tawarkan di peternak-peternak lain. Jadi itu muter saja. Oke, tapi tadi bidang usaha kreatifnya di bidang lain. Ternyata ini tuh salah satu ide usaha nih buat teman-teman juga ya yang mau di bidang peternakan. Ternyata yang dijual itu nggak cuman hasil peternakannya aja ternyata. Ternyata dari kotoran hewan itu bisa diperjualbelikan ya, bisa jadi pupuk. Terus abis itu tadi bisa jual pakan ternak ya. Jadi ternyata di satu sumber namanya peternakan, ternyata dia ide usahanya itu banyak ya Mas Ali ya, nggak cuma satu aja. Ini bisa jadi ide usaha nih buat teman-teman muda semuanya. Terus salut sama Mas Ali nih. Berarti waktu itu Mas Ali masih sangat muda sekali ya memulai bisnis peternakan ini. Sedangkan kita tahu ya Mas Ali, anak-anak muda itu enggan untuk berbisnis di bidang peternakan, apalagi yang kotor-kotor ya kan. Terus pertanian sekarang itu mulai ditinggalkan, peternakan itu udah mulai ditinggalkan. Kayaknya kalau di sekitar di daerah kita sendiri, kita ngerasa, saya sendiri kadang ngerasa udah ada ini nih, krisis petani dan krisis peternak ya Mas ya. Dan Mas Ali dengan masih sangat muda mau memulai usaha peternakan, dan sekarang alhamdulillah ya Mas ya, income-nya oke nih. Omsetnya udah oke Mas. Alhamdulillah. Udah oke. Jadi ini memotivasi untuk teman-teman muda, jangan pernah memandang remeh suatu pekerjaan ya, yang tadinya banyak banget peternakan, orang ternak tuh susah gitu. Susahnya karena kotor. Orang-orang mikir kotor, kita nggak mau memulai, nggak mau belajar. Padahal di situ tuh banyak banget ide usaha
yang bisa kita jalani gitu, kita jadikan salah satu apa ya, hasil apa namanya, penghasilan untuk kita, kayak Mas Ali ini contohnya. Terus Mas Ali, saya dengar juga di Ustan itu banyak anak magang Mas Ali. Iya. Magangnya ngapain Mas Ali? Jadi Ustadz Mandiri kan mulai sejak tahun 2018 yang lalu. Itu ternyata Ustadz Mandiri mulai dilirik sama pihak sekolah-sekolah, Tuh, terutama keren banget di nggak tuh? SMK yang jurusan agribisnis ternak ruminansia. Oke, heeh. Nah, karena dari mana kok sekolah-sekolah itu melirik Ustadz Mandiri? Taunya dari mana? Yaitu dari web kami. Oh, Jadi Ustadz ada Mandiri webnya ya? juga sudah punya web Ya, keren yang dialamatnya di www.ustadzmandiri.com itu. www.ustadzmandiri.com nih. Selain itu kan kita juga mempunyai channel YouTube-nya. Wow, udah Jadi, punya channel YouTube juga. Nah, Oke. jadi kita dituntut lah, peternak sekarang itu beda dengan peternak yang Dulu ya, dulu, setuju. karena Heeh. Dunianya sudah berubah, kita Bener, juga ikut harus berubah berubah. gitu loh. Jangan ngaret tok Iya, ya. jadi ini ada 3 sekolahan yang sudah bermagang di Ustadz Mandiri, yaitu dari SMK 1 Negeri Sekar. Oh, Itu sekali. yang langganan tiap tahun. Main Kemudian jauh itu jauh banget ya. ya, terus kemudian ada SMK 4 Bojonegoro. Oh, SMK 4 Bojonegoro ya. Terus yang nomor 3 itu dari SMK 1 Singgahan Tuban. Luar kota dong ini. Ya, Guys. itu Keren ya. banget udah luar kota ya. Iya. Oke, untuk harapannya Mas Ali, untuk pastinya untuk peternakan Mas Ali, untuk Ustadz Mandiri, dan untuk anak-anak muda, pesan-pesannya untuk anak-anak muda tuh gimana sih? Apa sih yang mau disampaikan gitu? Jadi kalau dari saya sih Ustadz Mandiri ini sudah cukup dikenal sih. Jadi tahun kemarin, tahun 2021 juga sudah pernah menjuarai juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur. Wow, itu Jadi, dalam rangka apa tuh Mas? Bidang lomba apa ternak, lomba agribisnis ternak ruminansia. Keren. Jadi se-Jawa Timur kita pernah menjuarainya. Terus untuk anak-anak muda, kalau zaman sekarang masih gengsi. Dengerin anak-anak muda. Kalau masih gengsi ya Bener. ketinggalan. Setuju. Soalnya kenapa demikian? Ternak dulu dengan ternak sekarang itu lebih keren sekarang. Kalau dulu kan Iya, beternaknya kan penampilannya kan beda. Iya. Kalau sekarang penampilannya seperti saya nggak ada, kalau dilihat ini nggak ada. Kayak capel gunung nggak? Ya, nggak ada wajah Peternak, peternaknya ya, bener-bener. gitu loh. Sekarang kan sudah mulai cara-caranya sudah modern semuanya gitu. Bener. Itu. Nah, anak-anak muda jangan gengsi untuk memulai sesuatu hal baru buat kalian. Karena bener sih, kalau dulu ternak itu kita sebutnya angon ya Mas ya. Angon. Angon, pakai capel gunung, pakai baju compang-camping, panas-panasan gitu ya. Sekarang ternak tuh di rumah bisa. Iya. Iya ya kan, ternaknya di rumah kan ya Mas ya, di kandang gitu kan. Jadi kan nggak panas nih teman-teman. Terus nggak harus pakai baju compang-camping dan capel gunung ya. Terus ternyata di situ juga menghasilkan banyak hal ide bisnis yang ternyata menjual nih. Nah ini teman-teman harus banget mengikuti jejaknya Mas Ali sih ya, jangan gengsi. Terus untuk misalnya nih Mas, aku pengen belajar peternakan gitu tentang sapi. Boleh nggak saya datang ke Ustadz Mandiri untuk ngobrol dan magang lagi deh, magang juga deh gitu. Kalau saya sih welcome saja, monggo siapa saja, nggak ada sekatan atau batasan usia atau apa, selama si Yang bersangkutan itu mempunyai minat, monggo aja. Woy, langsung dimentori sama Mas Iya. Ali ya. Woy, keren banget, langsung Mas Ali sendiri loh yang mentori.
Berarti boleh ya Mas ya datang Boleh, sana boleh, monggo, monggo. belajar. Nah, terus sekali lagi tempatnya di mana Mas nih? Tempatnya di Desa Ndolo Gede, Desa Ndolo RT Gede, 4 RW 1. RT 4 RW 1, Desa Ndolo Gede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ya, Ah, Ustan Mandiri. dan ini hal yang menarik ya, mungkin bisa dibuat motivasi sama teman-teman yang lain, anak-anak muda yang lain. Gara-gara saya ngeramut sapi, saya ternak pada tahun 2017 yang lalu, saya dapat studi singkat di Australia. Ini juga gara-gara sapi juga. Gitu. Wow, keren banget. Berarti beliau keluar negeri gratis gara-gara beliau itu Gara-gara peternak. sapi. Gara-gara Gitu. sapi loh. Gara-gara nih peternak nih bisa go internasional nih. Berarti itu 2017 berkesempatan 2017. untuk belajar ya di mana tadi Mas? Di Australia, Di yaitu di Australia. Armidale, di Queensland, ada di Emerald. Wow, Itu. banyak banget. Itu Iya. berapa lama di sana Mas? Di sana 1,5 bulan saya di sana. 1,5 bulan di Australia gratis. 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 Dapat uang malah ya? Ya, kita pulang masih dikasih uang 11 juta. Wow, aduh. Aduh di mana tuh temannya saya mau ikut deh. Itu dulu gimana ceritanya, Mas? Kita Jadi- ngulik ini lagi gimana Ya, Mas itu? jadi saat itu kan memang dari Dinas Peternakan Kabupaten maupun provinsi itu ternyata nyorot lewat websitenya. Oh, ini kelompok-kelompok yang bagus, mempunyai kreatif yang luar biasa. Terus kemudian ada ide-ide inovasinya ya juga luar biasa. Oh, ini bisa diikutkan di Australia Award. Oh, gitu. Iya. Iya, Terus saya iya. dikasih alamatnya untuk daftar sendiri. Di situ ada tesnya juga lewat ada tesnya online juga, ya. Alhamdulillah saya lolos dari berapa ribu peserta itu. Alhamdulillah, Jadi itu keren di banget. Indonesia hanya 26 peserta. 26 peserta salah satunya Mas Ali Iya, dari iya, Bojonegoro dari ya. Bojonegoro. Wow, keren banget. Itu tuh nggak boleh minder teman-teman dan jangan gengsi ya. Semua itu apa yang kita mulai mungkin awalnya emang berat banget ya Mas Ali. Iya. Tapi untuk kedepannya pasti kita akan memanen sesuatu yang baik dari hasil yang baik juga, insya Allah gitu ya. Wah, happy banget saya di sini ketemu sama Mas Ali, belajar banyak, sharing banyak tentang banyak hal ya, tentang peternakan, tentang gimana beliau bisa bertahan di sini. Keren banget sih. Mudah-mudahan Mas Ali bisa menjadi salah satu tokoh inspiratif untuk anak muda yang ada di Bojonegoro dan semuanya tentunya ya. Untuk jangan gengsi mengikuti jejaknya Mas Ali nih. Terus kalau misalnya mau belajar sama Mas Ali boleh langsung dimentori Mas Ali sendiri ya Mas ya. Terima kasih banget loh Mas Ali udah datang ke sini di Ademos, udah Oke, mau sama-sama. ngobrol sama saya. Saya juga ikut terinspirasi nih. Kita jumpa lagi di acara bincang selanjutnya ya. Terima kasih ya Mas Ali. Sama-sama.